Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Mukhtaril Ahda, Agung Pratama Saputra, Ilham Taufik, Muhammad Daniel, Thorik Ramadan, dan Khairul Hamdi Afesa. Dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yaitu Bapak Difdarmon SPD MPDT. Next. A. Latar belakang. 1. Mahasiswa belum mampu mendefinisikan dari jenis-jenis penelitian. Yang kedua, mahasiswa belum mampu menentukan tujuan dari masing-masing jenis penelitian. 3. Mahasiswa belum mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing jenis penelitian. 4. Mahasiswa belum mampu menjelaskan langkah-langkah dari masing-masing jenis penelitian. 5. Mahasiswa belum mampu memberikan contoh dari masing-masing jenis penelitian. B. Rumusan masalah. 1. Definisi dari jenis-jenis penelitian. 2. Tujuan dari masing-masing jenis penelitian. 3. Fungsi dari masing-masing jenis penelitian. 4. Teknik dari masing-masing jenis penelitian. 5. Contoh dari masing-masing jenis penelitian. C. Tujuan. Pertama, agar mahasiswa mampu mendefinisikan dari jenis-jenis penelitian. Yang kedua, agar mahasiswa mampu menentukan tujuan dari masing-masing jenis penelitian. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dari masing-masing jenis penelitian. Yang keempat, agar mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah dari masing-masing jenis penelitian. Yang kelima, agar mahasiswa mampu memberikan contoh dari masing-masing jenis penelitian. D. Manfaat. Manfaat bagi mahasiswa yang pertama, mahasiswa bisa memahami definisi dari jenis-jenis penelitian. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tujuan dari masing-masing jenis penelitian. 3. Mahasiswa mengetahui fungsi dari masing-masing jenis penelitian. Yang keempat, mahasiswa mengetahui langkah-langkah dari masing-masing jenis penelitian. 5. Mahasiswa mengetahui contoh dari masing-masing jenis penelitian. Baik, inilah materi pokok dari kelompok 3 yaitu yang A. Penelitian deskriptif, B. Penelitian dan pengembangan, C. Penelitian eksperimental sungguhan, D. Penelitian eksperimen semu, E. Penelitian tindakan, F. Penelitian korelasional, G. Penelitian studi kasus dan lapangan. Itulah materi pokok pada pembahasan kali ini. Oke, langsung saja ke bab 2, pembahasan A. Penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian yang satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya, sehingga menjawab apa peristiwa atau apa fenomena yang sedang terjadi. Metode ini kemudian berbeda dengan metode yang lain, cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Ada menurut beberapa para ahli, itu kita ambil salah satunya menurut Hidayat, di mana pendapatnya yaitu menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud luas ini adalah lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Next. 2. Kriteria dari penelitian deskriptif. Sebagai bentuk penelitian yang tujuan utamanya adalah menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa dengan teliti, maka haruslah ada beberapa kriterianya sebagai berikut. A. Masalah yang dirumuskan harus layak, di mana kriteria pertama adalah mengenal masalah penelitian yang tentu menjadi topik dalam penelitian tersebut, di mana wajib layak untuk diangkat. Yang kedua yaitu tujuan penelitian tidak boleh terlalu luas, di mana
Karena dalam setiap kegiatan penelitian maka dijamin akan dirumuskan tujuan penelitian. Khusus untuk penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif nantinya tidak boleh terlalu luas. C. Data merupakan fakta. Sama seperti penelitian dengan metode lainnya, penelitian deskriptif juga memiliki kriteria bahwa data yang digunakan merupakan fakta. D. Pembanding harus memiliki validasi, di mana penelitian dengan metode ini tentunya akan memiliki standar yang akan digunakan sebagai pembanding. Standar-standar pembanding ini kemudian penting untuk memiliki validasi, sehingga jelas dan tentunya tidak mengandung unsur opini, melainkan fakta. E. Tempat dan waktu penelitian haruslah jelas. F. Hasil penelitian dijelaskan secara mendetail, di mana objek penelitian kemudian dijelaskan atau digambarkan secara lengkap atau secara utuh, mungkin sejelas mungkin, sehingga pembaca hasil penelitian juga memiliki gambaran terhadap objek penelitian yang telah dilakukan. Next, itu yang ketiga, ciri penelitian deskriptif. Pertama ada mendeskripsikan variabel, di mana ciri yang pertama ini adalah mengenai variabel utama di dalam melakukan metode penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara mendetail, sehingga peneliti yang memakai metode ini perlu mendeskripsikan mengenai umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, status, dan variabel utama lain dengan secara detail. B. Itu terdapat hubungan sebab akibat, di mana ciri ini memiliki hubungan sebab akibat yang kemudian oleh peneliti disajikan secara mendetail. 3. Hasil penelitian disajikan sesuai data, di mana penelitian dengan metode ini menyajikan hasil penelitian dengan data yang sesuai dengan fakta, sehingga data ini murni, didapatkan langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Selanjutnya yaitu data dikumpulkan pada periode tertentu, di mana penelitian secara deskriptif ini menentukan waktu tertentu untuk melakukan pengamatan, sebab data metode penelitian ini penting untuk dikumpulkan pada periode tertentu. Terakhir, wilayah penelitian harus fleksibel, di mana wilayah ini ditentukan sebagai lokasi penelitian sifatnya yang fleksibel. Jadi, peneliti bisa membatasi lokasi penelitian hanya pada satu desa, satu kecamatan saja, dan sebagainya. Selain itu, juga bisa lebih luas, misal dalam satu negara. Next. Oke, poin keempat yaitu contoh penelitian deskriptif. Secara sederhana, penelitian dengan metode deskriptif memiliki tujuan untuk bisa menggambarkan suatu fenomena sosial sebagai objek penelitian. Adapun beberapa contohnya adalah: pertama, apa yang memotivasi A, informan, untuk memutuskan bergabung dalam komunitas B. Ada juga yaitu apa yang menjadi faktor penentu ketika seorang memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Ada yang lain yaitu apa yang dilakukan masyarakat yang terdampak pandemi dari segi ekonomi, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari penelitian deskriptif ini. Next. Oke, keenam yaitu metode dalam penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu ada metode survei, di mana metode ini sering dilakukan oleh peneliti, sering dipakai dalam melakukan penelitian, di mana metode ini peneliti akan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian atau subjek uji, misalnya dengan menggunakan teknik kuesioner yang wajib diisi subjek dan juga melakukan jejak pendapat. Kedua, metode deskriptif kesinambungan, di mana metode kedua ini adalah merupakan metode penelitian deskriptif dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara berkelanjutan atau secara terus-menerus atau kontinu, sehingga data penelitian sifatnya lebih detail dan menyeluruh. 3. Penelitian studi kasus, di mana metode studi kasus
ini dilakukan dengan cara berfokus pada suatu objek penelitian. Pada metode ini, peneliti bisa saja terlibat langsung maupun tidak langsung dengan subjek ujinya. Selanjutnya yaitu penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Dalam metode ini terdapat proses pengumpulan data dengan metode analisis pekerjaan dan aktivitas. Selanjutnya penelitian tindakan, di mana metode ini fokus utamanya untuk bertujuan meningkatkan mutu dan bisa juga bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Terakhir yaitu penelitian perpustakaan dan penelitian komparatif, di mana penelitian perpustakaan ini metode pengumpulan analisis data dengan cara melakukan pengamatan terhadap hasil tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan penelitian komparatif yaitu metode penelitian sesuai dengan namanya. Pada metode peneliti ini akan melakukan perbandingan dari setiap data yang diperoleh di lapangan. Itulah poin ke-6 yaitu tentang metode dalam penelitian deskriptif. Next. Oke, mungkin ini bisa lanjutkan oleh teman saya yaitu tentang pengertian penelitian dan pengembangan. Baiklah, selanjutnya pengertian penelitian dan pengembangan. Yang pertama, pengertian menurut para ahli yaitu menurut Sugiono, penelitian pengembangan adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Penelitian pengembangan yang paling umum adalah yang melibatkan situasi di mana dilakukan pengembangan produk, kemudian ada analisis, setelah itu dijelaskan sebagai penutup produk akhir dievaluasi. Yang kedua, fungsi penelitian pengembangan. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan yang kuat. Penelitian pengembangan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang kuat untuk keberlangsungan kegiatan produksi. Fungsi yang kedua, peningkatan proses. Melalui penelitian pengembangan diharapkan mendapat metode yang lebih efisien untuk meningkatkan produksi. Produksi meningkat diharapkan bisa memperbesar pemasukan dari penjualan. Selanjutnya, mengatur biaya produksi. Jika biaya produksi selama ini dianggap terlalu besar, maka penelitian pengembangan bisa membantu memberikan pembiayaan baru yang diharapkan lebih murah sehingga biaya produksi bisa ditekan. Selanjutnya, mengembangkan produk dan layanan baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa persaingan akan selalu terjadi ketika suatu perusahaan memiliki produk yang semula laku di pasaran kemudian turun karena ada produk sama, maka perlu dikembangkan produk atau layanan baru yang bisa bersaing dengan produk lain. Fungsi selanjutnya mendeskripsikan serta memberikan data dan informasi. Penelitian pengembangan dibutuhkan karena mampu memberikan data yang dibutuhkan beserta informasi yang memang sedang dicari. Tanpa data, maka perusahaan bisa mati gaya. Pasar yang ada tidak bisa ditebak begitu saja. Selanjutnya, penghubung atau pemutus. Kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan. Jika sebelumnya sudah ada penelitian, maka penelitian pengembangan ini bisa jadi menghentikan penelitian sebelumnya jika dirasa tidak relevan atau meneruskan lagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, mengembangkan suatu produk yang efektif. Produk yang efektif akan dikejar oleh konsumen. Produk bagus menurut perusahaan tapi biasa aja di mata konsumen. Ya buat apa? Penelitian pengembangan berfungsi untuk menemukan suatu produk yang efektif.
Lalu fungsi selanjutnya ada menyempurnakan produk yang sudah ada. Seiring perkembangan zaman, maka kebutuhan konsumen akan barang yang dihasilkan berubah. Maka perusahaan perlu menyempurnakan produk yang sudah ada. Selanjutnya mengembangkan dan memvalidasi produk. Agar produk lebih berkualitas, maka penelitian berfungsi untuk mengembangkan sekaligus memvalidasi produk. Terakhir ada evaluasi produk. Setiap kali produk baru dilempar ke pasaran, maka penelitian pengembangan akan mengevaluasi produk tersebut ketika sampai di tangan konsumen. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran respon konsumen sebagai bahan evaluasi produk. Yang ketiga, ciri-ciri penelitian pengembangan. Yang pertama, ada pembelajaran dari hasil penelitian untuk dikembangkan. Pada penelitian ini dilakukan kegiatan guna mencari temuan-temuan penelitian berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, adanya pengembangan basis produk berdasarkan temuan. Setelah melakukan penelitian, akan didapatkan temuan penelitian, di mana temuan ini akan digunakan untuk mengembangkan produk yang ada. Yang ketiga, dilakukan pengujian lapangan. Pada penelitian pengembangan dilakukan pengujian lapangan karena ada pengaturan di mana produk tersebut akan digunakan selamanya. Setelah produk dilepas, kemudian diadakan uji lapangan dalam situasi senyatanya, di mana produk tersebut nantinya digunakan. Yang keempat, ada revisi untuk memperbaiki kekurangan. Dilakukan revisi pada kekurangan yang ditemukan dalam tahap uji lapangan tentu harus diperbaiki. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang yaitu C, penelitian eksperimental sungguhan. Itu rancangan penelitian eksperimen sungguhan merupakan rancangan penelitian eksperimental yang meneliti tentang kemungkinan sebab akibat antara kelompok yang diberi perlakuan atau kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Lalu kemudian membandingkan antara keduanya menurut Sani K tahun 2016. Oke, lanjut. Lanjut. Yang pertama ada tujuan. Tujuan penelitian eksperimental sungguhan adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Oke, lanjut Daniel. 2. Contoh-contoh penelitian untuk menyelidiki pengaruh dua metode yang mengejar sejarah pada murid-murid kelas 3 SMU sebagai fungsi ukuran kelas besar dan kecil dan taraf inteligensi murid tinggi sedang rendah dengan cara menempatkan guru secara random berdasarkan inteligensi, ukuran kelas, dan metode mengajar. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga ada ciri-ciri eksperimental design. Yang pertama menuntut pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimental secara tertib ketat baik dengan kontrol atau manipulasi langsung maupun randomisasi. Lalu ada kelompok kontrol sebagai garis dasar untuk dibandingkan dengan kelompok yang dikenai perlakuan eksperimental. Lalu yang keempat ada langkah-langkah pokok. Yang pertama langkahnya itu lakukan survei kepustakaan yang relevan bagi masalah yang akan digarap. Lalu selanjutnya identifikasi dan definisikan masalah. Lalu rumuskan hipotesis berdasarkan atas penelaahan kepustakaan. Definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel-variabel utama. Lalu yang kelima susun rencana eksperimen. Lalu langkah selanjutnya laksanakan eksperimen. Aturlah data kasar itu dalam cara yang mempermudah analisis. Selanjutnya tempatkan dan buatlah interpretasi mengenai hasil testing itu dan berikan diskusi seperlunya dan tuliskan laporannya.
Mungkin itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Oke. Lanjutkan kepada pembaca selanjutnya, yaitu pada saudara Torik Ramadan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi dari Agung tadi, yaitu D, penelitian eksperimen semu. 1. Definisi penelitian eksperimen semu. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang bertujuan untuk meramalkan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi atau yang akan terjadi di antara variabel-variabel tertentu melalui upaya manipulasi atau pengontrolan variabel-variabel tersebut atau hubungan di antara mereka agar ditemukan hubungan, pengaruh, atau perbedaan salah satu atau lebih variabel. Next. Yang kedua, langkah-langkah penelitian kuasi eksperimental. Yang pertama, berikut adalah langkah-langkah eksperimental semu. 2. Melakukan tujuan literatur, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 3. Mengidentifikasi dan memetakan masalah penelitian. 4. Mengembangkan hipotesis penelitian. Yang kelima, kami biasanya mengembangkan desain yang menyertakan. Yang keenam, eksekusi tahap pertama dari data feed. Yang ketujuh, pelaksanaan pengumpulan data tahap pertama pretest. 8. Melakukan percobaan. 9. Tahap kedua, post-test, pengumpulan data. Yang 10. Pengelolaan dan analisis data. 11. Pembuatan laporan. Yang ketiga, desain yang ada dari metode eksperimental semu. Yang pertama, non-equivalent. Desain non-equivalent group desain adalah desain yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial. Ini terstruktur seperti eksperimental, pretest, acak, acara, pasca test. Yang B, desain pre-test dan post-test. Dari sekian banyak desain eksperimen, desain pre-test dan post-test adalah untuk membandingkan kelompok peserta dan mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pelakuan ini adalah metode yang disukai. Desain regresi diskontinuitas. Desain regresi diskontinuitas bagi kebanyakan orang regresi berarti kembali ke regenerasi sebelumnya yang lebih primitif, dan diskontinuitas adalah puncak yang tidak wajar atau lebih mulus, artinya pergeseran proses yang lebih berkesinambungan. Baiklah, itu sih dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Khairul Hamdi Afisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian tindakan atau action research. Yang pertama, definisi penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan sebuah bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial. Kemis 1988. Intinya itu tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan memiliki dua tujuan pokok, yaitu meningkatkan atau improve dan melibatkan atau involve. Improve menunjuk pada peningkatan bidang praktik, peningkatan pemahaman praktik yang dilakukan oleh peneliti, dan peningkatan situasi tempat praktik. Sedangkan involve berkaitan dengan pelibatan pihak-pihak yang terkait. Apabila konteksnya penelitian tindakan kelas yang dilakukan di sekolah, maka pihak-pihak yang terkait adalah kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, dan orang tua peserta didik. Lanjut. Yang ketiga yaitu kesukaran pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Di antaranya yaitu yang pertama, dalam mengadakan evaluasi dan kesulitan dalam koordinasi antara peneliti dengan pelaksana kegiatan. Yang keempat, kesukaran evaluasi dalam pelaksanaan PTK. Terdapat 4 kesukaran. Yang pertama, evaluasi dalam pelaksanaan PTK terkadang tidak memperlihatkan peningkatan yang dapat diobservasi secara jelas karena tidak adanya kelompok-kelompok kontrol.
Yang kedua, apabila dokumentasi yang dilakukan tidak sistematis dan hati-hati, peneliti akan mengalami kesulitan dalam analisis dan evaluasi tindakan. Yang ketiga, stimulus atau tindakan yang diberikan terlalu lemah. Yang keempat, adanya pengaruh subjektivitas karena dalam PTK peneliti melakukan tindakan sendiri dan mengamati langsung. Selanjutnya yaitu kesukaran kerjasama dalam pelaksanaan PTK. Peneliti tidak mungkin melakukan tindakan dan pengamatan perubahan sekaligus dalam PTK, sehingga pelaksanaan penelitian tindakan perlu adanya kerjasama antara peneliti dengan pelaksanaan kegiatan atau decision maker. Lanjut. Yang keenam, langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum, langkah-langkah penelitian tindakan kelas terdiri atas perencanaan atau planning, pelaksanaan atau acting, pengamatan atau monitoring, dan refleksi atau evaluasi. Baiklah, metode penelitian selanjutnya yaitu penelitian korelasi. Yang pertama itu tujuan penelitian korelasi. Tujuan dari penelitian korelasi adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang berkaitan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Ciri-ciri dari penelitian korelasional yaitu pertama, penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan sulit. Yang kedua, studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel yang saling berhubungan, yang hubungannya secara acak dengan serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, apa yang sudah diperoleh adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidaknya saling hubungan tersebut. Yang kedua itu kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Yang pertama itu kelebihan. Ya, ada 5 kelebihannya. Yang pertama, mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, mampu memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, memungkinkan untuk memberikan prediksi tanpa menggunakan sampel besar. Yang kelima, memungkinkan untuk menyelidiki variabel-variabel dengan intensif atau mendalam. Selanjutnya itu kekurangannya. Kekurangannya terdapat 8. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan sebab atau akibat dari hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hasilnya mengidentifikasi hubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, tidak bisa menunjukkan hubungan yang bersifat kausalitas. Yang keempat, pola dalam hubungan tidak jelas. Yang kelima, interpretasi yang kurang jelas atau bermakna, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, penelitian kasus dan lapangan. Pertama, pengertian penelitian kasus menurut para pakar. Yang pertama, menurut Yin, pendapat pertama disampaikan oleh Yin pada 1996 yang menjelaskan bahwa studi kasus merupakan proses pencarian pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yang B, Pollitt dan Henger. Pendapat dari Pollitt dan Henger pada 1990, keduanya menjelaskan bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang fokusnya terletak pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seorang berpikir melalui sesuatu atau bahkan mengembangkan diri. Yang ketiga dari Susilo Raharjo dan Gudnanto 2011 menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk mengambil individu lebih mendalam dengan dipraktikkan secara integratif dan komprehensif. Yang kedua, jenis-jenis penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus explanatory. Jenis pertama ini
Materi ini yakni jenis metode studi kasus yang digunakan oleh peneliti ketika tidak lagi bisa menemukan atau memiliki kendali atas fenomena yang diteliti, sehingga peneliti kemudian memiliki pertanyaan mengapa atau bagaimana fenomena tersebut tidak bisa lagi dikendalikan. Yang kedua, studi kasus exploratory. Jenis kedua dari penelitian studi kasus ini adalah studi kasus exploratory, yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan apa dan juga siapa. Yang ketiga, studi kasus deskriptif. Berikut adalah studi kasus deskriptif yang diterapkan dengan tujuan menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik di jenis ini, penelitian ini biasanya mencakup bidang budaya atau disebut juga sebagai bidang sejarah. Yang ketiga, tujuan studi kasus dan lapangan. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan berinteraksi interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Yang keempat, contoh penelitian studi kasus. Yang pertama, studi lapangan yang tuntas mengenai kebudayaan kelompok masyarakat terpencil. Yang kedua, studi secara mendalam mengenai seorang anak yang mengalami ketidakmampuan belajar yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi. Yang kelima, langkah-langkah pokok. Pertama, merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai, apakah yang dijadikan unit studi dan sifat-sifat saling hubungan serta proses-proses yang akan menuntun penelitian. Yang kedua, merancangkan cara pendekatannya, bagaimana unit-unit itu akan dipilih, sumber-sumber data mana yang tersedia, metode pengumpulan data mana yang akan digunakan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh itu menjadi rekonstruksi unit studi yang koheren dan terpadu secara baik. Yang kelima, menyusun laporan dengan sekaligus mendiskusikan makna hasil tersebut. Baik, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian dari materi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.